Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan media, pada hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020, Kejaksaan Negeri Depok dalam hal ini khususnya Seksi Tindak Pidana Umum telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang biasa disebut tahap 2 mengenai perkara tindak pidana narkotika atas nama tersangka Catherine binti Peter Wilson alias Keket dan kawan-kawan. Pada hari ini setelah minggu kemarin di hari Kamis tanggal 12 November, berkas perkara atas nama tersangka tersebut Catherine binti Peter Wilson alias Keket dan kawan-kawan telah dinyatakan P21 atau lengkap secara formil dan material oleh Kejaksaan Negeri Depok. Oleh karena itu, setelah dinyatakan P21, penyidik kepolisian mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kita, pada penuntut umum, dan telah dilakukan pada hari ini. Seperti yang teman-teman telah ketahui, tadi juga melihat tersangka juga telah diperiksa oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Kemudian juga tadi teman-teman melihat tersangka telah dibawa ke mobil tahanan untuk selanjutnya kita melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Jadi di penyidik sebenarnya kedua tersangka tersebut telah ditahan atas dasar Sprinhan nomor SP garis datar garis miring 583 tanggal 21 Juli 2020. Kemudian diperpanjang penahanan oleh penuntut umum selama 40 hari sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan 18 September 2020 dan seterusnya hingga hari ini. Namun pada tanggal 21 Juli 2020 ternyata yang bersangkutan dikeluarkan oleh penyidik dan kemudian dilakukan pengobatan atau rehabilitasi di Diklat Polri di Rumah Sakit Bayangkara. Hari ini telah diterima tersangka dan barang bukti tersebut. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas tersangka, kemudian modus operandi tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik kepada tersangka, dan kita hari ini melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kemudian kewajiban kita sebagai penuntut umum adalah setelah diserahkan tersangka dan barang bukti kepada kita segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut nantinya akan segera dilimpahkan bersama dengan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Depok untuk selanjutnya segera disidangkan sehingga kejelasan mengenai status hukumnya bisa ditentukan atas dasar persidangan yang akan dilakukan nantinya. Jadi begini, sementara itu kalau direhab atau tidak direhab ini balik lagi kewenangan dan pertimbangan dari penuntut umum. Nah, penuntut umum yang tadi memeriksa atau menerima dalam penyerahan tersebut berpendapat bahwa tersangka harus ditahan. Alasannya adalah alasan subjektif dan objektif, gitu kan. Jadi alasan subjektifnya adalah tersangka dapat melarikan diri, mengulangi tindak pidana, kemudian dapat menghilangkan barang bukti, kemudian ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun sehingga memang dapat ditahan. Mengapa tidak direhabilitasi? Karena memang kita melakukan berbagai macam pertimbangan seperti itu. Ditangani di mana? Di Rutan Cilodong selama 20 hari ke depan. Nah, selama 20 hari itu kita jaksa penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan. Sangkaan dari penyidik ya. Sangkaan dari penyidik itu ada 3 pasal. Yang pertama adalah 114 ayat 1 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman maksimalnya 20 tahun, minimalnya 5 tahun. Oke.
Kemudian pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 132. Ancamannya maksimal 12 tahun, minimal 4 tahun. Kemudian ada juga pasal 127 ayat 1 huruf A kecil junto pasal 132 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancamannya maksimal 4 tahun. Sementara itu, yang pasti sebelum 20 hari, karena kita punya waktu untuk menahan selama 20 hari dari sekarang. JPU-nya yang pertama adalah Saudara Arif Safrianto, itu Kapsipidum, kemudian Saudari Putri, kemudian Saudari Andi Andika, dan Saudara Roji. Jadi ada 4 jaksa penuntut umum yang ditentukan oleh Kejaksaan Negeri Depok.